Halo semuanya, The Trader here. Nah, hampir semua trader tahu support dan resisten. Semua pernah gambar garis ya kan? Semua pernah entry di area itu. Tapi kenapa tetap banyak yang loss? Masalahnya bukan di support ataupun resistennya ya teman-teman. Masalahnya ada di cara memakainya. Di video kali ini kita akan bahas apakah selama ini kita pakai support dan resisten itu sudah benar atau justru salah dari awal. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara ringkas bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Oke, sebelum itu kita masuk ke pembahasan untuk teman-teman yang belum join ke komunitas atau sedang mencari sebuah komunitas. Di sini kita menyediakan sebuah komunitas nih untuk teman-teman join. Nanti di sana teman-teman akan dapatkan berbagai macam informasi serta market outlook yang update setiap hari. Bagaimana cara joinnya? Teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Nanti bisa langsung join di sana dan bisa langsung masuk ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan langsung masuk ke pembahasannya, teman-teman. Apa itu support dan resisten sebenarnya? Oke, kita bahas dari awal atau dasar dulu ya. Support dan resisten itu bukan sekedar garis, teman-teman. Itu adalah area di mana terjadinya ketidakseimbangan supply dan demand. Support itu area pembeli lebih dominan dan resisten adalah area penjual yang lebih dominan. Tapi ingat, satu hal yang lebih penting itu adalah area, bukan titik ya teman-teman. Berbeda. Kesalahan pertama trader pemula itu menarik garis tipis lalu berharap market mantul presisi di garis yang udah dia gambar. Market itu tidak bekerja seperti itu teman-teman, tidak bekerja seperti penggaris ya. Dia itu berdasarkan area. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, market itu dia tidak bergerak atau memantul di satu titik, ya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan nih. Dia itu bergerak pada sebuah area. Contohnya ya kan, kayak gini. Nah, di sini, nah, itu kan teman-teman kalau tarik atau menggambar garis itu kan tidak langsung kena nih. Nah, ya kan? Itu dia bergerak pada sebuah area tertentu. Misalnya teman-teman lebih gunakan nih kotak ya kan, gambar dia dalam sebuah area untuk support atau resistennya. Nah, contoh di sini. Nah, dia bahkan bakal lebih masuk. Dan untuk kita mengatur risk to rewardnya juga lebih bisa, ya kan? Contohnya juga dari sini, ya. Dia ini daerah supportnya misalnya, atau di teman-teman taruh di garis paling bawah, di ekor, ya. Nah, itu kan nggak kejemput kalau kita mau nunggu pullback. Tapi coba teman-teman pakai di area sini. Gambar menggunakan area. Nah, dia akan masuk. Nah, dari awal, dari area pertama atau dari kotak pertama itu teman-teman udah bisa langsung masuk. Pakai metode ya kan, pakai apapun, risk to rewardnya udah bisa digunakan juga. Tinggal dikalkulasi aja sesuai dengan metode yang dipakai. Jadi seperti itu teman-teman. Support ataupun resisten itu bukan pada satu garis pasti, tapi pada sebuah area ya teman-teman. Ingat sebuah area. Oke, kita lanjut. Kesalahan fatal saat menggambar. Itu ada beberapa hal yang kesalahan umum yang biasa dilakukan ya. Terlalu banyak garis, ya kan? Chart jadi penuh dan membingungkan. Menggambar dari time frame yang kecil, padahal area kuat itu biasanya terlihat pada time frame yang besar. Menggambar berdasarkan satu sentuhan saja, padahal area kuat itu biasanya diuji berkali-kali. Nah, gimana sih cara saya untuk melihat atau menentukannya? Yang pertama yang saya lakukan adalah mulai dari H4 ya, ataupun daily, ataupun time frame yang besar ya teman-teman. Itu biar lebih presisi untuk support ataupun resistennya. Karena di time frame yang lebih besar, untuk support ataupun resisten itu bakal lebih kuat daripada time frame yang kecil. Karena apa? Karena kalau di time frame yang kecil itu bakal lebih noisy teman-teman atau lebih banyak gangguan ya.
Dia bisa langsung jebol support, bisa langsung jebol resisten ya kan. Tapi kalau kita pakai time frame yang besar, itu bakal lebih sering di respect ya. Yang selanjutnya itu adalah tandai swing high atau swing low yang jelas. Terus fokus hanya pada area yang signifikan saja, jangan pada area yang tidak terlalu jelas ataupun terlalu tidak realistis ya. Kalau kamu semua anggap itu penting, berarti tidak ada yang penting ya. Begitu teman-teman. Contohnya bagaimana? Ya kan? Kalau kita pakai time frame yang kecil ya. Time frame yang kecil itu sebenarnya sah-sah aja ya teman-teman. Cuman kan terlalu banyak noisinya. Begitu. Kecuali memang teman-teman itu pakai atau teman-teman itu tipe trader yang scalping. Nah, kalau teman-teman tipe trader yang scalping itu bisa gunakan di time frame kecil. Tapi untuk yang acuannya kan tetap kita gunakan atau kita tetap lihat kan dari time frame yang besar, teman-teman. Untuk menentukan support ataupun resisten yang lebih oke begitu. Ya, lebih kuat lah begitu ya kan. Karena kan kalau di time frame yang lebih besar ini kan untuk support atau resisten kan itu bakal lebih di respect. Berbeda dengan time frame yang kecil. Kalau time frame yang kecil kan untuk support atau resisten itu kan bakal lebih sering kegocek. Ya, begitu. Untuk selanjutnya, kenapa support dan resisten itu sering tembus? Banyak yang bilang bahwa supportnya jebol, berarti salah. Belum tentu. Support dan resisten bukan tembok baja, teman-teman. Itu adalah zona reaksi dari candlestick itu sendiri. Kadang market itu bisa fake out ya kan, liquidity sweep aja terus balik arah. Kadang juga memang breakoutnya valid tapi lanjut trading juga ada begitu ya kan. Itulah kenapa support dan resisten tidak bisa dipakai sendirian teman-teman. Harus dikombinasikan dengan struktur market, momentum dan konfirmasi price action itu sendiri ya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kita udah dapat nih sebuah momen dia breakout dari sideway atau ranging, ya kan? Kalau di sini kan dia memang langsung breakout. Tapi yang lebih baiknya kan kita memang menunggu untuk dia breakout kemana. Kalau kita hanya berdasarkan feeling, misalnya di sini, ya kan? Misalnya candle yang ini kita berpikir bahwa ini, wah ini udah satu candle merah ke bawah nih dan dia close di support yang bawahnya. Teman-teman langsung entry sell. Tapi teman-teman tidak menunggu konfirmasi ini breakout validnya kemana. Lebih baik teman-teman tunggu dulu breakout validnya kemana kan. Misalnya dia ke atas ya, kita ikutin ke atas. Kalau dia breakout ke bawah, konfirmasinya ada, ya ikutin ke bawah, begitu. Jadi tunggu konfirmasinya terlebih dahulu dari struktur dan price actionnya itu sendiri. Baru kita ikuti arah ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya dipakai benar seperti apa? Cara pakai yang benar itu tentukan trennya terlebih dahulu. Jangan sell di resisten ya kan saat market jelas bullish, kuat tanpa sebuah konfirmasi. Tunggu reaksi. Jangan entry hanya karena harga menyentuh area tertentu. Perhatikan risk to reward ya kan, apakah ini udah masuk akal atau tidak. Contohnya bagaimana? Mentang-mentang kita melihat harga itu ke bawah ya kan, kita langsung nge-sell. Padahal kita belum melihat nih di higher time frame-nya kalau trennya itu sedang bullish. Ya kalau trennya sedang bullish ya kalau harganya di atas atau di resisten jangan di sell, tunggu konfirmasi terlebih dahulu. Apakah ini breakout resisten ya kan? Atau dia retest sementara untuk ambil support di bawah untuk melanjutkan kenaikan. Tetap ikuti atau ambil dulu time frame yang lebih besar melihat arah marketnya itu kemana ya teman-teman. Jangan mentang-mentang di support langsung di buy, di resisten langsung di sell. Ikuti arah besarnya itu dari time frame besarnya juga. Begitu. Yang selanjutnya, mindset yang salah tentang support dan resisten. Banyak trader yang percaya kalau sudah di resisten, pasti turun. Itu mindset yang keliru. Yang benar itu adalah di resisten, ada kemungkinan terjadi tekanan jual. Itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Trading adalah sebuah probabilitas. Support dan resisten hanyalah alat bantu untuk membaca kemungkinan, bukan alat ramalan masa depan ya.
Kadang memang dia menyentuh resisten dia turun, kadang dia menyentuh support dia naik. Tapi yang harus teman-teman perhatikan itu adalah sebuah konfirmasi ya. Jangan mentang-mentang di resisten di sell, mentang-mentang di support di buy. Tetap tunggu struktur market, tetap tunggu konfirmasi dari price actionnya baru teman-teman masuk. Jangan langsung, wah ini langsung di resistance sell gitu. Enggak. Ya teman-teman, harus tetap ikuti aturannya. Begitu. Dan untuk penutup, ya, support dan resistance bukan strategi ajaib. Tapi kalau dipakai dengan logika yang benar, itu salah satu alat paling powerful dalam trading. Masalahnya bukan di metodenya, teman-teman. Masalahnya di cara kita menggambar, cara kita membaca konteks, cara kita mengelola resiko. Trading itu bukan tentang garis paling presisi, tapi trading tentang keputusan paling masuk akal ya. Kalau selama ini kamu merasa support dan resisten nggak akurat, mungkin bukan market yang salah. Mungkin cara pakai yang perlu diperbaiki. Ya teman-teman, support dan resisten itu hanya representasi dari pergerakan harga itu sendiri. Tinggal bagaimana cara kita untuk pemanfaatannya agar lebih baik. Ya, jangan mentang-mentang di resisten di sell, jangan mentang-mentang di support di buy. Ya, tetap gunakan metodenya, tetap tunggu konfirmasi dan lihat dari struktur marketnya sendiri. Kalau struktur market udah terbentuk, ya kan, dia breakout atas atau bawah, baru teman-teman masuk dengan menunggu konfirmasi dari price actionnya sendiri. Oke? Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next video berikutnya dan untuk teman-teman yang belum join atau belum masuk sebuah komunitas, nah di sini kita ada sebuah komunitas nih untuk teman-teman join. Nanti di sana teman-teman akan mendapatkan berbagai macam informasi serta update dari Outlook harian yang bakal setiap hari dikirim. Gimana sih cara teman-teman untuk join? Nah, caranya gampang. Teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi, nanti bisa teman-teman langsung klik ya. Nanti langsung join. Oke? Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.